teruslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi berjumpa dengan Kak Jen. Dan tentunya sebentar yang akan membawa firman Tuhan adalah Kak Uti. Tetap semangat ya mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Semangat. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kak Jen mau nanya, siapa di antara kita yang mempunyai kekasih jiwa? Hah? Kak Jen kok bertanya kekasih jiwa? Kita kan masih anak-anak. Oh enggak dong. Meskipun kita masih anak-anak, tetapi kita mempunyai kekasih jiwa yang sangat sayang pada kita. Nah, siapa ya? Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita angkat pujian. Yesus kekasih jiwaku. Dan kita lanjut ya. Saat ini kita memuji Tuhan non-stop ya. Habis Yesus kekasih jiwaku, sayang, sayang, disayang Tuhan. Siap? Kita sambil berdiri ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi katakan sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah ya. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyatakan cinta kasih Tuhan lewat puji-pujian kita, tiba saatnya kita masuk di dalam ibadah kita. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Sudah duduk manis, silakan duduk. Kalau tadi lagi berdiri, ya kita akan angkat pujian. Siapa yang masih bersuka cita pagi ini? Atau siang ini? Ya, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan ya. Kita angkat pujian. Bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa.
Ya, adik-adik, kita masuk dalam doa ya. Tetaplah kita berdoa. Kita satu hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan tetap bersukacita di dalam Engkau. Oleh sebab itu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, terlebih khusus ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, saat ini kita mau mendengar pujian dari adik Jona. Kita dengar ya pujiannya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, mengagungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Yesus dombe-dombe damai, Yesus dombe-dombe Terima kasih atas pujiannya adik Jona. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kauti dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang punya Alkitab diambil, pasti sudah disiapin ya dari tadi, dari awal. Nah, sekarang kita buka dulu supaya kita siapkan dulu ya adik-adik dari Efesus. Perjanjian apa ya? Kalau misalkan ya adik-adik ikut IMPA, nah pasti udah hafal. Efesus ini perjanjian lama. Perjanjian lama tuh baru. Oh iya, perjanjian apa adik-adik? Baru. Nah, adik-adik buka ya semua ya. Perjanjian baru dari kitab Efesus. Ya, sudah. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 13. Sudah semua dapat? Sudah? Ayo,
Kalau enggak minta tolong papa atau enggak mama bantuin, atau enggak oma opa atau enggak kakak. Sudah ya? Oke, biarlah Alkitabnya terbuka, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari yang indah ini ya Tuhan, kami ingin membaca kebenaran firman-Mu dan akan mendengarkannya melalui dari Kak Uti. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami, tiap anak-anak yang mendengar, agar supaya ya Tuhan, dari firman yang akan disampaikan kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan nanti dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab dari Efesus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Terbunyi, Rahasia panggilan orang-orang bukan Yehuda. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas-tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagian rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkat-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang bukan Yehuda karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dan dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yehuda kekayaan Kristus yang tidak terbuka itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugasnya penyelenggaran itu, rahasia yang telah beradab-adab tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan bagian ragam hikmat adalah kepada pemberita-pemberita dan penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. 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 Haleluya.
adik-adik, pasti senang ya. Walaupun kita di rumah tetap harus senang, harus sukacita, ya enggak? Adik-adik, cerita hari ini sebelumnya, adik-adik lihat nih di samping kakak sebelah mana, kiri atau kanan ya? Nah, pokoknya nanti ada gambar. Coba adik-adik lihat, gambar apa ini? Gambar apa ya? Coba dikasih besar. Gambar apa ya? Iya, itu gambar anak-anak yang memilih-milih teman. Iya kan adik-adik? Nah, gambarnya kakak simpan lagi. Nah, adik-adik, ada gambar satu lagi yang kakak mau kasih lihat. Nih, lihat nih, samping. Nih, kasih besar ya. Wah, gambar apa ya itu, Kak? Pasti adik-adik sudah tahu. Iya, gambar lagi menolong orang. Nah, kira-kira adik-adik, kakak simpan lagi ya gambarnya. Nah, adik-adik, kakak coba mau tanya nih adik-adik. Kira-kira boleh enggak ya kita milih-milih teman? Boleh enggak? Terus boleh enggak juga kita milih-milih sama orang yang kita akan tolong? Misalnya nih ada temannya tuh jatuh, enggak kenal, cuma diketawain doang. Boleh enggak seperti itu ya? Kita milih-milih. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar dari kisah Rasul Paulus. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah rasul yang ditugaskan oleh Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang yang bukan Yahudi, bukan orang-orang Yahudi. Nah, Rasul Paulus ini dia memberitakan Injil kepada orang-orang itu dan memberitahukan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk mereka yang bukan orang Yahudi. Makanya adik-adik, perikop kita adalah apa itu? Baca yuk, kita yuk baca judulnya, Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Nah, Rasul Paulus memberitakan itu adik-adik. Dia bilang bahwa keselamatan itu bukan cuma orang Yahudi saja, tetapi semua orang. Karena bagi Tuhan Yesus, karya keselamatan itu semua orang yang percaya. Karena itu adik-adik, Rasul Paulus hadir dan menuliskan surat kepada jemaat di Efesus untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, bahwa setiap orang yang bukan Yahudi bisa mendapatkan keselamatan. Ya, adik-adik, hari ini Rasul Paulus menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih dan karunia Allah. Dengan kata lain adik-adik, kita di tengah keberagaman, di tengah banyak perbedaan, itu kita disatukan oleh kasih Kristus. Nah, adik-adik, kembali lagi adik-adik, diingatkan hari ini, adik-adik harus ingat ya apa yang Kauti tadi sudah sampaikan ya. Hari ini kita diingatkan lagi. Apa Kauti diingatkan apa? Iya, adik-adik tahu enggak, ada enggak temannya yang warna kulitnya coklat? Ada enggak teman-teman, adik-adik, teman-temannya itu yang rambutnya lurus, terus rambutnya gelombang? Ada enggak? Nah, ada juga adik-adik loh, teman-teman kita yang tidak seperti kita. Ada enggak? Nah, seperti lagunya tuh ya, bermacam-macam anak di seluruh dunia. Adik tahu? Coba kita nyanyi ya, kita nyanyi. Kak Daniel, kita mainkan bermacam-macam anak. Ikutin ya. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik,
kita harus tahu bahwa kita hidup di sini banyak macam orang-orang. Nah, jadi adik-adik harus ingat bahwa semuanya itu di mata Tuhan itu sama untuk dapat merasakan kasih karunia Allah. Nah, adik-adik, karena itu ingatlah selalu ya adik-adik, ingatlah selalu bahwa kita harus senantiasa menyampaikan kasih itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi kalau yang tadi tuh ada gambar yang memilih-milih teman, nggak boleh. Terus ada yang jatuh kita nggak kenal, ya kita harus bantu. Tapi minta tolong papa mama juga ya adik-adik, ingatin papa mamanya harus membantu siapapun orang yang tidak kita kenal, tapi harus berdoa dulu sama Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi pada kesempatan hari ini Kak Uti mau ingatin adik-adik bahwa kita harus menyampaikan kasih Allah seperti juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di mana? Jemaat di Efesus ya adik-adik. Demikianlah firman pada hari ini. Amin. Adik-adik, ada tugas hafalan loh. Ada tugas hafalan, adik-adik harus hafal ya. Tugas hafalannya itu dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Coba nih sebentar nih kakak kasih tampilin ya. Mazmur 9 ayat yang kedua yang berbunyi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, sama yang sudah kita dengar firman hari ini ya adik-adik ya. Jangan lupa dikirim ke kakak-kakak layan. Minggu depan akan ditampilin. Nah, sama satu lagi nih deh adik. Kakak ada mau kasih tugas aktivitas. Nah, adik-adik tolong lihat nih ada puzzle kan. Nah, puzzle-nya ini adik-adik bantu ya yang temannya itu menemukan jalan untuk memberitakan kebaikan Allah. Nah, caranya itu gampang aja adik-adik. Itu kan dalam aktivitas tuh adik-adik. Nah, coba adik-adik nanti cari. Nah, lembarnya ini adik-adik bisa dapat sama kakak-kakak layan yang ada di sektor Tesalonika. Nah, ada Kak Jen, ada Kak siapa lagi? Ada Kak Pinkan, banyak tuh. Terus yang di sektor Kolose ada Kak Uti, nanti bisa tanya ya sama kakak ya, minta ya. Kemudian ada di sektor Galatia, nanti bisa dibantu dengan Kak Juan, tahu kan adik-adik? Nah, terus ada juga di sektor Filipi. Untuk sektor Filipi bisa minta dengan Kak Maya ya. Kemudian ada di Efesus, ada Kak Ike. Kemudian di Korintus ada siapa lagi ya? Ada Kak Tia. Nah, adik-adik tadi Kak Uti bilang puzzle ya. Rupanya bukan puzzle ya ini adik-adik ya. Sorry adik-adik ya. Ini maze. Nah, bahasa Inggris. Itu pokoknya dia mencari jalan ya adik-adik ya. Nah, sama dengan adik-adik harus mencari dan harus selalu melakukan kebaikan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Oh iya Kak Uti lupa, ada juga nih yang mungkin nonton di Pospel, di Traktor, ada Kak siapa? Ada Kak Yolanda. Kemudian ada juga di Samboja, ada Kak Triatmi. Kemudian di Senipa ada siapa? Ada Kak Betrik. Nah adik-adik ya, jadi kalau sudah selesai adik-adik cari jalannya, terus adik-adik foto di samping gini. Nah, terus kirim deh ke kakak-kakak layan. Minggu depan ditampilin. Oke, adik-adik? Nah, kita akan merespon firman yang sudah kita dengar dari Kidung Ceria 290, sungguh berlimpah kasih-Mu.
berlimpah kan kasih Tuhan adik-adik. Dengan apa tadi itu kata-katanya? Kalau doa yang tulus dan benar, pasti Tuhan dengar. Sekarang kita mau masuk doa syafaat. Kita siapkan hati, kita berdoa. Nah, kalau berdoa apa yang selalu Kak Uti bilang? Kita berbicara sama Tuhan. Jadi kita harus sopan adik-adik ya. Seperti yang kalau dulu-dulu tuh, pasti ingat kalau misalnya Kak Uti bilang, kita bicara sama Tuhan harus apa? Sopan. Nah, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kalau ada yang ganggu kiri kanan, tetap aja kita harus fokus berdoa ya adik-adik. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dan selalu memperlihatkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, mampukan kami anak-anak-Mu dapat melakukan semuanya itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, pada doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami, gereja GPB Shalom ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendeta, majelis, pegawai kantor, bahkan seluruh ya Tuhan yang ada di dalamnya ya Tuhan, unit-unit misioner, keenam pengurus Pelkat. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Dan biarkanlah ya Tuhan di masa saat ini gereja kami ini dapat mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati presiden dan jajarannya ya Tuhan. Dan setiap apapun yang diputuskan oleh pemerintahan kami, biarkanlah ya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan, kami ingin juga mau mendoakan secara khusus untuk COVID yang melanda seluruh dunia, terkhusus ya Tuhan Indonesia ini ya Tuhan, bahkan sampai ke kota Balikpapan juga. Kiranya ya Tuhan Engkau mau memulihkan, Engkau mau sembuhkan, Engkau mau menghalau semua virus yang ada ya Tuhan, yang sudah merajalela dimanapun berada. Kiranya ya Tuhan Engkau melenyapkan segera ya Tuhan, agar kami ya Tuhan anak-anak-Mu dapat kembali bersekolah, kumpul bersama teman-teman, dan juga terkhusus ya Tuhan kami datang ke gereja ya Tuhan untuk IMPA. Bapa, kiranya ya Tuhan Engkau mau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sudah terkena, bahkan Tuhan ya Tuhan ada penyakit-penyakit yang lain, kiranya Engkau mau menyembuhkannya ya Tuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan yang diberikan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau jamah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk orang yang berduka cita. Kiranya ya Tuhan Engkau memberikan penghiburan serta kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk orang yang berulang tahun. Kiranya ya Tuhan Engkau menambahkan sukacitanya ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan umur yang panjang pada orang yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk orang tua kami, mama, papa, opa, oma, kakak, adik, om, tante, dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau selalu melindungi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk kami semua anak-anak ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami hanya di rumah saja, kami bersekolah di rumah saja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami tetap kepintaran ya Tuhan, dan dapat mengerti setiap apa yang disampaikan oleh guru melalui daring ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Nah, adik-adik, sebelum kita masuk persembahan, kita dengar ya satu pujian dari adik Tobias. Adik Tobias dari sektor Filipi. Ibu jari yang telunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking. Ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Terima kasih atas pujiannya adik Tobias. Selalu berkati. Ya, adik-adik, sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, jangan lupa untuk memberi persembahan syukur ya. Kita minta tolong pada mama papa akan membantu adik-adik untuk mengumpulkan persembahan tersebut ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita angkat pujian, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Nah, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami berikan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh membawa berkat bagi kehidupan kami. Berkati orang tua kami yang senantiasa mencari nafkah buat kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, roh hikmat yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita sudah bersama dengan Kak Uti. Iya Kak Jen, terima kasih juga. Terima kasih pelayanan Kak Uti. Sama-sama Kak Jen. Tuhan Yesus memberkati. Nah sebelum kita menutup ibadah kita angkat pujian, tanganku hendak kupakai. Hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku percaya padanya. Sekali lagi adik-adik ya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Hari-hari kita akan tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah menyertai ibadah kami IMPA pada hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mengikutinya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selesailah IMPA kita, sampai jumpa lagi.